Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tema dari sharing saya kali ini adalah lingkaran-lingkaran pertumbuhan. Kali ini kita akan bahas sedikit mengenai pohon. Ketika sebuah batang pohon besar dipotong melintang, kita akan lihat ada pola semacam cincin atau lingkaran-lingkaran sempit dan lingkaran-lingkaran lebar. Biasanya kita sering melihatnya ketika batang sebuah pohon besar dijadikan furniture, menjadi sebuah meja besar dengan pola lingkaran-lingkaran yang indah pada permukaan meja. Saudara-saudari, lingkaran-lingkaran pada batang pohon sebenarnya mengindikasikan pertumbuhan sebuah pohon. Setiap lingkaran memperlihatkan pertumbuhan suatu pohon dari tahun ke tahun. Ketika musim kering, lingkaran yang terbentuk adalah sempit. Sedangkan ketika musim hujan dan banyak suplai air, lingkaran lebar akan terbentuk. Jadi, lingkaran-lingkaran yang terbentuk mencerminkan kondisi suplai air pada tahun tertentu. Begitulah terbentuknya pola lingkaran-lingkaran sempit dan lingkaran-lingkaran lebar tersebut, dan air memegang peranan dalam pembentukan lingkaran pertumbuhan pada batang pohon. Mari kita selanjutnya baca di Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan di sini, jika kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jika sebuah pohon ditanam di tepi aliran air, ada jaminan kecukupan ketersediaan air sepanjang musim. Ketika musim kemarau, akan ada pasokan air yang cukup. Apabila posisi kerohanian kita tanam seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, maka pohon rohani kita akan tumbuh secara terus-menerus, di mana lingkaran-lingkaran pertumbuhan yang lebar akan terjadi. Aliran air di sini digambarkan sebagai firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Firman ini yang menyirami dan memberi pertumbuhan pada kehidupan rohani kita. Saudara, fungsi utama air pada pohon adalah mengangkut nutrisi dari akar ke seluruh bagian dari pohon. Tanpa air, pohon akan layu dan mati. Tanpa air, tidak ada proses fotosintesis, di mana reaksi kimia pada fotosintesis dilakukan untuk memproduksi makanan untuk pohon itu. Juga demikian, tanpa merenungkan firman Tuhan, kerohanian kita tidak mendapatkan nutrisi dan kita akan kering dan akan mati secara perlahan-lahan. Dengan menanam pohon rohani kita di tepi aliran sungai, akan ada jaminan tersedianya air firman Tuhan yang membuat kita dapat tumbuh secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh musim. Kita akan menjadi seperti pohon dengan batangnya yang tumbuh dengan pola lingkaran-lingkaran lebar yang terbentuk secara konsisten dan bukan lingkaran-lingkaran yang terkadang sempit dan terkadang lebar. Jika kita memposisikan diri kita dekat dengan aliran firman Tuhan, maka kita sirami hati, jiwa, dan pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan. Pertumbuhan kita di dalam Tuhan tidak datang secara instan, tetapi kita harus dapatkan dengan merenungkan firman-Nya yang akan membawa kita kepada kedewasaan kita secara rohani. Seperti layaknya pohon dengan batang yang kokoh, iman kita tidak akan tergoyahkan oleh badai kehidupan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika masa kekeringan melanda, dedaunan masih akan hijau dan segar, dan bahkan tetap berbuah pada musimnya. Sumber dari kekuatan kita tidak akan pernah berhenti, yaitu aliran air kehidupan dari Tuhan yang mengalir ke jiwa kita
ketika kita secara terus-menerus merenungkan firman-Nya. Saudara-saudari, yang disebut dengan merenungkan firman Tuhan ya adalah bukan hanya membaca firman-Nya secara sepintas kilas, asal target bacaan Alkitab tercapai, namun kita perlu membaca, mempelajari, dan merenungkannya untuk memperoleh pesan dari suatu ayat untuk kita. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sendiri, tapi juga kita dapat lakukan melalui sesi-sesi seperti pendalaman Alkitab yang kita ikutin. Saya pernah berdoa minta Tuhan agar saya bisa tumbuh secara konsisten dan semakin mengenal Tuhan. Tidak terkadang naik dan terkadang turun, karena itu yang saya rasakan, dan sebentar merasa dekat dengan Tuhan, sebentar merasa jauh dengan Tuhan. Tentunya ini perasaan atau keadaan yang tidak saya ingini. Saya ingin selalu berada dekat dengan Tuhan dan saya ingin pertumbuhan yang sehat. Sebagai pohon dengan pertumbuhan yang batangnya diisi dengan lingkaran-lingkaran pertumbuhan yang lebar dari musim ke musim. Suatu hari Tuhan menjawab dan mendengar doa saya dengan memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti pengajaran Alkitab yang cukup intensif. Sungguh awalnya tidak pernah ada keinginan untuk belajar Alkitab karena selalu dengan alasan tidak ada waktu, membosankan, apalagi ada tugas-tugas yang melelahkan. Akan tetapi ada gerakan yang kuat di hati yang membuat saya bergabung mengikuti pengajaran Alkitab. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang saya inginkan. Saya masih jauh dari sempurna, namun Tuhan berikan pertumbuhan melalui pengetahuan akan firman-Nya. Dengan mempelajari dan merenungkan firman-Nya, kita mendapat pencerahan tentang karakter Tuhan dan keajaiban Tuhan. Semakin kita tahu isi daripada firman, semakin kita ingin membaca dan mempelajarinya lebih lagi. Paling tidak itu yang saya rasakan. Untuk mengenal seseorang, kita perlu tahu apa yang disukai dan tidak disukai dan karakter daripada orang tersebut. Sama dengan Tuhan, jika kita ingin mempunyai hubungan yang erat, kita perlu mengenal Dia hanya dengan melalui firman-Nya. Seringkali kita panggil Dia Bapa, Aba, namun panggilan itu tidak mencerminkan hubungan antara kita dengan Bapa kita, karena kita tidak mengenal Bapa kita dengan baik. Berkaca ke diri sendiri, terkadang kita ingin tumbuh namun kita tidak ingin membayar harganya. Dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang firman-Nya, kita dibawa mendekat kepada Tuhan dan pengorbanan waktu dan tenaga sungguh tidak berarti dibandingkan dengan kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Kemiripan antara seorang yang rajin merenungkan firman Tuhan dengan pohon yang ditanam dekat aliran air. Bagaikan pohon yang akarnya selalu disegarkan dengan aliran air kehidupan yang tidak pernah berhenti. Sama dengan kerohanian kita yang dipelihara, diberi makan oleh firman Tuhan. Kita akan melihat kehijauan daun dan buah-buah roh yang dihasilkan dari pohon yang kuat yang berasal dan ditopang oleh firman Tuhan. Dan terlebih lagi, pada musimnya pohon tersebut akan berbuah dan kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu kita akan mempunyai buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Jadi buah-buah roh hanya akan dihasilkan oleh pohon yang sehat dan kuat. Selanjutnya kita juga baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 18, dikatakan bahwa kita diminta untuk selalu bertumbuh. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi dikatakan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus membaca dan mempelajari Alkitab, menghadiri acara-acara di mana ada kesempatan untuk belajar lebih lagi, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita harus mengkonsumsi nutrisi rohani yang cukup, atau kita akan layu dan mati secara rohani. Kita mempunyai pilihan, saudara-saudara, dan Tuhan tidak akan pernah bisa memaksa di mana kita akan menanam pohon rohani kita. Kita bisa memilih menanamnya di tempat yang kering, tandus, namun kita juga mempunyai pilihan untuk menanam pohon rohani kita di tempat dekat aliran air dengan cara merenungkan firman-Nya secara terus-menerus. Kita mempunyai pilihan apakah kita ingin melihat pola lingkaran-lingkaran pertumbuhan yang lebar pada pertumbuhan rohani kita, atau kita hanya akan mendapatkan pola lingkaran-lingkaran pertumbuhan yang sempit. Mari kita pastikan pohon kita berdiri tegak ketika badai dan kekeringan datang menghampiri hidup kita, bahwa pohon kita akan tetap kokoh. Demikian sharing kami dari saya. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan yang disampaikan Brother Bambang luar biasa bagus sekali, bahwa kita ini seperti pohon. Kita boleh pilih mau kita tanam kemana. Biarlah kita menanam pohon kehidupan kita ini dekat dengan Dia, yaitu firman Dia. Hanya dua pilihan, firman Tuhan atau duniawi. Kalau memang firman Tuhan, hidup kita, hati kita, pikiran kita akan seperti Yesus. Karena firman Dia itu tiap hari menguatkan kita, membersihkan kita, memberikan kekuatan buat kita. Nah, inilah luar biasa tentang firman Tuhan. Marilah kita memilih, saya mau bahwa tanam pohon hidup saya ini di dalam firman Tuhan yang menguatkan saya, yang akan melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin di mata manusia, tapi tidak ada hal yang mustahil buat Dia. Karena Yesus, firman Dia itu adalah kehidupan untuk kita semuanya. Firman Dia itu adalah air hidup yang bisa memberikan kita kehidupan. Mari kita sama-sama berdoa. Jangan kita dibohongin dunia ini dan iblis. Jangan kita dibohongin, jangan kita tinggalkan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami menanam pohon hidup kami dalam firman Engkau, kebenaran Engkau, dan kami bisa cinta dan kasih dalam nama Engkau. Carry the hurting up Calvary's hill. He's calling the lost to the foot of the cross, where all the broken are healed. But He died my death to give me His breath. Now my future is sealed. Come on, if you believe that, sing it out. And I am not who I once was. My whole life has been changed. I met the forgiver, and now this sinner will never be the same. Oh, now I live.